Hadirin yang saya hormati, para asatidz guru-guru kami yang saya muliakan, serta teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, saya sambut dengan sambutan Islam, sambutan yang datang dari hati terdalam, sambutan para penghuni surga pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua sudah mengetahui dan memahami bahwasannya kesuksesan hidup, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat ada pada berbakti kepada kedua orang tua. Namun terkadang kita terjerumus pada dosa besar ini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana dalam firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara bentuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan menjaga perasaannya. Jangan sampai engkau sakiti dia, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Betapa banyak di antara kita yang cenderung bernada tinggi tak kala permintaannya tidak segera dikabulkan, bahkan tak segan membentak dan memarahi kedua orang tua kita. Padahal Allah telah memerintahkan kepada kita, wa qul lahuma qawlan kariman. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sebagian ulama terdahulu kita pernah berkata, jika salah satu orang tuamu berhati-hati memilih ucapan karena takut engkau kesal, maka sebenarnya engkau adalah anak durhaka. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikanlah para ulama terdahulu kita sangatlah menjaga perasaan kedua orang tua mereka. Muawiyah ibn Hisab rahimahullah berkata, ma barra walidahu man sadatta rafa ilaihi. Bukan termasuk orang yang berbakti kepada keduanya siapa saja yang memandang tajam kepada keduanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikanlah akhlak Ibnu Sirin, salah satu ulama tabi'in, sebagaimana dikisahkan oleh keluarganya. Tidaklah aku melihat Ibnu Sirin berbicara dengan ibunya, melainkan dengan menunduk dan melembutkan suaranya. Renungkanlah pula ucapan Sadatut Tabi'in Zainal Abidin radhiyallahu anhu ketika ia ditanya, wahai Sadatut Tabi'in Zainal Abidin, engkau adalah manusia yang paling berbakti kepada ibumu, namun kami tidak pernah melihatmu makan bersamanya. Beliau pun menjawab, aku takut jika tanganku ini meraih makanan yang telah dilirik oleh ibuku, sehingga aku mendurhakainya. Subhanallah, di manakah posisi kita dengan mereka? Pantaskah kita sudah merasa berbuat baik kepada mereka? Ataukah justru selama ini kita hanya bisa membuatnya sedih? Padahal kedua orang tua kita adalah pintu surga yang paling tengah bagi kita, anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah,
tua kita. Maka berbahagialah jika sekiranya kedua orang tua kita masih hidup. Sesungguhnya pada kondisi tersebut Allah memberikan suatu kesempatan besar bagi kita untuk meraih surganya melalui bakti kita kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir ada kalimat indah tentang kedua orang tua kita. Saat kita anak-anaknya terluka, mereka tidak pernah meminta sedikit pun dari kebahagiaan kita. Namun di saat kita anak-anaknya terluka, mereka akan selalu minta dari bagian dari luka kita. Mereka yang menjadi kita sabar tanpa tapi dan mencintai kita tanpa tepi. Itulah orang tua kita, pintu surga yang paling tengah bagi kita, anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah dari Ananda. Lebih dan